guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan berbahagia ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah mantap. Hanya kamu yang bisa membuat orang ini panik dan mencemaskan kamu. Wow, ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, hanya kamu yang bisa membuat orang ini semakin panik dan mencemaskan dirimu. Nah, jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi saran dari Clarissa, teman-teman lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot ya secara personal reading, secara private, teman-teman langsung saja silahkan gabung ya di pembacaan tarot berbayar. Caranya langsung klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke pembacaan. Kita akan lihat di sini ya. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan kamu. Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan dirimu. Kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan diri kamu. Kita lihat ya, kita ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Oke, wow, menarik ya. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang memang saat ini takut kehilangan kamu karena orang ini sudah terlanjur cinta dan nyaman ya terhadap dirimu, gitu ya. Dia sadar gitu ya, memang selama ini orang ini masih belum bisa memberikan cinta yang terbaik buat kamu ya. Tapi karena kamu sabar menghadapi dia dan kamu juga tidak pernah ya menuntut sedikit pun dari dia, sehingga membuat orang ini makin kesini rasa sayangnya semakin besar terhadap kamu, gitu ya. Dan di sini aku tuh nggak tahu kenapa ya, saking takut kehilangan dirimu ya, terkadang rasa cemburu dia ke kamu tuh benar-benar besar, gitu ya. Tidak bisa dipungkiri kalau kamu tuh juga orangnya cemburuan, tapi jika dibandingkan dengan dia ya, cemburu kamu tuh terkalahkan. Karena terkadang ketika kamu lupa berpamitan sama dia, itu bisa memicu rasa cemburunya yang pada akhirnya tuh bisa berakhir sama perdebatan, gitu ya. Dia menuduh kamu melakukan ini kek ya, dia nuduh kamu selingkuh ya, dia nuduh kamu tuh keluar sama pacar barumu dan lain sebagainya, gitu ya. Padahal kamu tuh tidak melakukan sesuatu hal yang telah dia tuduhkan, gitu ya. Kamu tuh tipikal orang yang setia, orang yang bisa menjaga hati buat pasangan kamu. Tetapi karena dia merasa panik ya dan mencemaskan kamu, sehingga muncullah ya rasa overthinking yang berlebihan di dalam pikiran dia, gitu ya. Dan di sini aku tahu sih gitu ya, bahwa sebenarnya orang ini sangat menginginkan kamu ya untuk menjadi pasangan hidup dia selama-lamanya. Cuman gitu ya, bahwa saat ini tuh dia masih belum siap, bukan belum siap secara mental ya, tapi ketidaksiapan dia secara finansial. Dimana mungkin saat ini ya, di antara dia ini masih menanggung keluarganya, atau mungkin dia masih punya hutang piutang ya. Sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini tuh kayak rasanya kamu digantung sama dia, bagaikan menjalin hubungan yang tidak pasti, gitu ya. Padahal tidak, gitu ya. Dari energinya dia ada niatan ya untuk memiliki kamu seutuhnya ya, tetapi ya keuangannya masih belum mencukupi, dan orang ini nggak mau ya terlalu memaksakan egonya
menjadikan kamu pasangan sahnya di saat dia masih belum memiliki segalanya. Nanti apa? Takut ya kalau kamu tuh menjadi korbannya. Takut ya merenggut kebahagiaan kamu hanya demi kepentingan ego dia semata. Nah, hal itu tuh tidak ingin ya terjadi dalam hubungan ini. Nah, makanya gitu ya. Kalau dia benar-benar sudah merasa siap, tanpa kamu inginkan pun pasti orang ini akan memberikan rambu-rambu kejelasan tentang arah hubungan ini ke depannya gitu. Cuman terkadang ya kamu tuh nggak sabaran gitu ya, merasa bete, merasa bosan gitu. Karena kamu merasa mengenal dia ini nggak sehari dua hari gitu ya, sudah cukup lama, tapi sampai detik ini kamu tuh kayak masih belum bisa memberikan rambu-rambu tentang kejelasan hubungan ini seperti apa. Nah, makanya terkadang aku tuh ngerasa ragu sama kamu, ngerasa ilfil ya, takut digantung gitu ya kalau ujung-ujungnya kamu kecewakan. Tenang ya, ini hanya pikiran kamu sendiri karena orang ini sama sekali tidak pernah ya ada niatan sedikit pun untuk PHP-in kamu ya apabila segala sesuatunya sudah siap seperti itu. Oke. Kita cek lagi di sini ya. Kita lihat dulu bottom of the deck-nya. Nah, ya. Dan makanya kenapa akhir-akhir ini dia sibuk banget sama pekerjaannya. Mumpung dia belum menikah, ya, dia ingin mencari pundi-pundi rejeki gitu ya untuk tabungan masa depan antara dia dan kamu. Nah ya, kalau udah menikah kan beda, belum tentu dia bisa nabung seperti sekarang. Nah, mumpung dia masih belum ada ikatan secara sah sama kamu, dia manfaatkanlah ya sisa waktu tersebut untuk mencari pundi-pundi rejeki ya, untuk tabungan masa depan kalian berdua, untuk tabungan usaha, atau mungkin bisa juga ya ada keinginan yang mau dia wujudkan ya, yang jelas untuk kehidupan kalian berdua. Mungkin dia nabung untuk angsuran rumah ya, mungkin dia nabung untuk tabungan nikah nanti gitu ya, atau mungkin bisa juga ya dia ingin fokus dulu ya membahagiakan orang-orang di sekitar dia, orang-orang terdekat dia sebelum dia benar-benar bisa bersatu dengan kamu gitu. Karena kan ketika menikah energinya udah beda gitu ya, kayak udah lepas tanggung jawab dia dari keluarganya. Nah, maka dari itu ya kamu harus bisa ngerti kondisi dia bahwa saat ini tuh ya sebelum janur melengkung ya dia pengen mempersiapkan segalanya agar ketika kalian nanti bersatu dalam kondisi yang siap seperti itu. Aku agak flu guys, nggak tahu kenapa tiba-tiba aja ya kayak langsung aduh mampet hidung. Kita cek dulu di sini ya, kita lihat dulu, kita cek ya, siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan kamu, siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan dirimu, siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan diri kamu. Tara. Oke, nah ya, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini kena mental ya, karena kamu menjauhinya ya. Aku tahu gitu bahwa mungkin sikap dialah yang membuat kamu tuh merasa kecewa ya, sampai pada akhirnya kamu tuh menjaga jarak gitu ya. Tetapi ya orang ini tuh sejatinya tidak ingin ya terjadi konflik antara kamu dan dia. Cuman kamu lebih mendahulukan emosimu ya, lebih mendahulukan egomu, nggak mau mendengarkan alasan dia dan tidak mau memaafkannya. Makanya kenapa ya dia saat ini sedang kena mental, kena tekanan ya. Karena dia tersiksa ya, kau jauhi dan kamu diamkan di saat orang ini tuh sayang banget sama kamu gitu ya. Aku tahu sih ya, dari energi kamu tuh menggambarkan situasi kondisi fisik kamu tuh yang sepertinya sudah lelah. Nggak cuma fisik aja, tapi pikiran kamu pun juga lelah gitu. Karena kamu tuh merasa ya mempertahankan hubungan bersama dia ini sangat berat gitu ya.
Ya aku tahu gitu ya, kamu tuh sayang sama aku, tapi percuma juga ya saat kamu nggak bisa mengimbangiku, itu kayak sesuatu hal yang sia-sia gitu ya. Karena mungkin gitu ya, kamu tuh tidak terlalu banyak nuntut sama dia. Karena yang kamu inginkan tuh sebenarnya simple gitu ya, kamu tuh bisa ngertiin aku, bisa mengimbangi posisiku, itu sudah lebih dari cukup. Tetapi ya mungkin selama ini ya orang ini kurang bisa memahami sifat kamu sehingga membuat diri kamu tuh merasa jenuh. Kayak membuat diri kamu tuh jadi seolah-olah mulai mati rasa dan menjauhinya gitu ya. Jadi jangan dikira di saat kamu menjauh dia bahagia, bisa bertindak sesuka hati dia. Salah ya. Karena dari energinya orang ini tuh tidak bisa ya jauh dari kamu apalagi melupakan bayang-bayang tentang dirimu. Karena apa? Ya kamu sama dia kenal ini sudah lama. Kalian berdua ini komitmenan pun tuh kayak bukan hitungan 1-2 hari ya, tapi sudah cukup lama. Jadi kayak sayang kalau hubungan ini tuh kandas di tengah jalan hanya karena ya masalah yang sejatinya masih bisa dibicarakan gitu. Karena ini sebenarnya tuh kayak apa ya, komunikasi yang kurang sehat ya. Makanya kenapa kamu sama dia tuh kayak kesannya ada jarak gitu. Masa depan kamu sama dia sebenarnya indah ya kalau cara kalian menjalin hubungan ini benar gitu ya. Karena secara apapun masa depan energinya gitu, kalau cara kalian menjalin hubungan ini salah, ya udah kalian tidak akan pernah bisa mencapai sampai happy ending gitu ya. Justru malah yang terjadi apa? Penyesalan dan kekecewaan. Sebelum itu terjadi, saran dari aku tuh ya kita harus mulai menyadari diri gitu ya. Kasihlah dia kesempatan untuk membuktikan kepada kamu bahwa dia masih layak untuk kamu cintai. Seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu bottom deck-nya. Nah ya, mungkin selama ini kamu tuh merasa bahwa dia tidak sepenuh hati mencintaimu karena dia hanya memikirkan diri dia sendiri gitu. Padahal tidak ya, ini murni dari pikiran kamu gitu ya. Kamu tuh kayak tipikal orang yang memang ketika ada sedikit perubahan dari dia, kamu tuh langsung mengasumsikan berdasarkan pemikiran kamu sendiri, tapi kamu tidak melihat faktanya dan mendengarkan penjelasan dari dia. Kenapa? Karena ketutup sama rasa kecewa dulu gitu ya. Sebelum dia menjelaskan, kamu udah ngambek dulu ya, kamu udah kecewa dulu. Nah, gimana kamu bisa ngerti ya kalau dia tidak kamu berikan kesempatan untuk berbicara gitu. Karena di sini bicara masalah sayang ya, orang ini tuh rasa sayangnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mantan-mantanmu. Nah, jadi apa intinya? Ya layak untuk kamu perjuangkan gitu ya. Cuman memang masih perlu banyak yang diperbaiki gitu. Karena di sini apa ya, bisa dibilang tuh kalian sudah berjalan sejauh ini, jadi sayang gitu ya kalau kalian harus terpisah hanya gara-gara masalah yang sejatinya itu masih bisa dibicarakan. Kita cek lagi di sini guys, kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang mulai merasa panik dan mencemaskan kamu. Siapakah dia seseorang yang mulai merasa panik dan mencemaskan kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai merasa panik dan mencemaskan diri kamu? Oke. Gemes ya. Kalau dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang saat ini tuh kayaknya lagi ngambek. Ya, dia lagi ngambek tapi kata hatinya sebenarnya kangen sama kamu gitu. Jadi dia munafik gitu ya, dia membohongi perasaan diri dia sendiri gitu ya, bahwa sebenarnya ya dia kangen sama kamu tapi kalian sedang marahan gitu. Jadi dia jaga sikap, jaga gengsi gitu ya. Jangan sampai kamu tuh tahu ya tentang perasaan aku saat ini ke kamu. Karena jujur ya, aku tuh sebenarnya nggak kuat ya terjebak dalam situasi silent treatment.
Aku tuh tersiksa ya, kamu diamkan ya. Aku tuh sebenarnya nggak kuat, pengen bicara sama kamu gitu ya. Tapi kita saat ini lagi ngambek-ngambekan gitu ya. Jadi gimana dong? Gue bingung. Tapi tuh dalam waktu dekat ya, aku yakin bahwa orang ini tuh nggak akan kuat. Dia nggak akan sanggup ya terjebak dalam situasi silent treatment dalam kurun waktu yang cukup lama. Udah ya, 2 hari 3 hari kemudian ini orang tuh bakal cariin kamu lagi ya. Karena sejatinya saat ini aja dia sebenarnya udah mulai merasa panik ya, udah mulai merasa cemas gitu ya. Karena ya dia takut aja gitu ya, kehilangan rasa sayang yang selama ini telah dia bangun bersama kamu gitu. Ini orang tuh nano-nano ya, karena terkadang ketika sifat dewasanya muncul, ya kamu tuh kayak ngefans banget sama dia. Tapi ketika ya sikap nggak dewasanya muncul, ya udah ya bagaikan menjalin hubungan sama anak PAUD ya. Kan kelihatan tuh, ngambek itu kan sifatnya anak kecil. Nah saat ini dia ngambek sama kamu, nggak tahu tuh ya ngambeknya dia kenapa. Apakah dia pengen sesuatu tapi nggak kamu turutin ya, apakah dia pengen apa ya, apakah mungkin dia pengen jalan sama kamu tapi kamu nggak ada waktu ya, atau mungkin bisa juga gitu ya kamu mengecewakan hatinya dia. Nah udah ya, dia balik lagi kayak bocil ya, nangis-nangis tuh, ngambek, merengek-rengek ya, kamu telepon gak diangkat, kamu chat gak dibalas. Emang sengaja ya, dia mencoba mempermainkan perasaan kamu agar kamu tuh juga bisa merasakan apa yang dia rasakan ya, merasakan kekecewaannya gitu ya, merasakan kesedihan dia, padahal aslinya apa, dia nyariin kamu gitu. Bahkan di saat kalian ya sedang tidak berkomunikasi seperti sekarang, dia masih sempet-sempetnya loh kepoin kamu ya. Kepoin apa ya, mungkin pantau sosial mediamu ya, pantau-pantau kamu di internet kayak ya, atau mungkin lihat updatean status WA kamu ya. Apa ya, artinya dia mencemaskan kamu. Kalau dia nggak cemas, kalau dia nggak cinta, nggak mungkin ya dia berlagak seperti ini gitu. Nah kelihatan tuh ya, dia aslinya pengen kamu sayang ya, pengen kamu sayang, pengen kamu manja, pengen kamu cinta. Sedangkan ya waktu kamu tuh dibagi dengan pekerjaan, atau mungkin bisa juga gitu ya, porsi kamu saat ini tuh kayak pengen apa ya, pengen fokus dulu deh gitu ya, pengen fokus sama tugas-tugas kamu, pengen fokus sama pekerjaan kamu, pengen fokus sama mungkin tuh apa ya, pekerjaan yang sedang dikejar deadline. Sedangkan orang ini tuh pengennya nempel terus sama kamu. Gila ya, orang tuh kalau udah cinta kayak gitu ya, kayak membutakan segalanya gitu. Dia pengen disayang ya, disayang terus, dipeluk terus. Atau mungkin bisa juga dia ngambek gara-gara dia sebenarnya tuh pengen ngajakin kamu jalan, ngajakin kamu staycation, tapi lo tolak. Ya, ngambek tuh dia ya, jadi kayak bocil. Oke, kita cek lagi di sini. Ini kok terlalu ke atas ya, jadi nggak kelihatan toh. Oke, kita cek dulu di sini guys ya. Siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan kamu? Emperor. Oke. Wow ya, menarik. Kalau dilihat ya, saya merasa dia adalah seseorang yang emang saat ini lagi manas-manasin kamu. Ya aku tahu sih ya, situasi kondisi hubungan kalian tuh ya sedang dalam kondisi yang gak sehat, dalam situasi yang tidak baik-baik aja. Tapi bukannya diselesaikan ya, justru malah orang ini tuh kayak
sengaja manas-manasin kamu untuk melihat ya gimana reaksimu. Nah, ya, mungkin dia tuh berharap ya kamu tuh yang minta maaf duluan. Atau mungkin dia berharap gitu ya, kalau kamu tuh yang kepoin dia duluan. Padahal dia juga kepoin kamu loh. Tapi sempet-sempetnya gitu ya, bukannya diselesaikan masalahnya dulu, justru malah orang ini tuh memperkeruh suasana dengan cara manas-manasin kamu gitu ya. Dan kamu tuh kayak udah mulai ngerasa gitu ya bahwa ini tuh kayaknya strategi dia. Ini tuh rencana dia gitu ya. Ada rencana yang sedang dia susun untuk kamu. Dan kamu tuh nggak kaget gitu karena ini bukan pengalaman pertama kali kamu, karena sebelumnya pun ya orang ini juga kebanyakan drama. Ya, udah ada drama-drama kayak gini tuh. Nah, jadi saat ini tuh kayak ya mungkin kamu kepanasan gitu ya, mungkin kamu kepancing, tapi kamu coba tahan emosi kamu agar dia sendiri yang kebakaran jenggot, agar dia sendiri yang panik. Ya, yang panik, yang mencemaskan kamu gitu. Dan di sini aku lihat ya beberapa di antara kamu tuh ada yang memang berusaha menahan untuk tidak terpancing. Nah, ya akhirnya apa? Dia sendiri yang panik. Dia sendiri yang mencemaskan kamu. Kok kamu nggak ada reaksi gitu? Padahal gue udah manas-manasin kamu loh. Padahal gue ini udah kompor-komporin kamu ya. Tapi kok kamu nggak ada reaksi? Apakah kamu udah menemukan orang baru? Atau mungkin kamu udah bosen sama aku? Nah ya, jadi saran dari aku, buat dia sepanik mungkin. Percayalah, orang ini tuh bakal ngejar-ngejar kamu. Dia akan cariin kamu. Dia akan memohon ampun ke kamu agar kamu tuh ya tetap bertahan sama dia. Karena orang-orang kayak gini tuh terkadang cuma ngertak mental doang. Tapi ketika ditinggalin beneran udah nggak bisa ya. Dia akan ngejar kamu ya. Sejauh apapun kamu berlari, orang ini akan tetap mencari kamu. Ya kayak gitulah. Dan di sini kenapa sih, kita lihat dulu kenapa dia ada drama-drama. Kita lihat dulu ya, kenapa dia ada drama-drama. Ya karena dia pengen menguji ya. Dia kayak pengen melihat gitu ya. Melihat reaksi kamu. Ya. Seberapa panas sih kamu? Seberapa cemburu kalau aku pancing-pancing kayak gini. Nah ternyata nggak mempan. Ternyata nggak mempan, justru malah membuat dia sendiri yang makin kena mental. Dia yang memulai tapi dia sendiri ya yang kena dampaknya. Senjata makan tuan. Nah mungkin di awal tuh kamu kepancing, tapi saat ini ya, karena ini bukan pengalaman pertama kali kamu, ya udah kayak kamu tuh udah hafal ya. Kalau dia udah mulai kayak gini, nah berarti nih pasti ada drama yang telah dia lakukan. Ya, pakai sok cuek lagi, sok nggak butuh gue lagi, gue tinggal beneran lo nyariin gue. Nah kayak gitu ya. Kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan kamu? Siapakah dia seseorang yang mulai panik dan mencemaskan dirimu? Oke. Kalau dilihat, ini bukan akhir dari segalanya sih. Emang secara komunikasi kamu nggak nyambung sama dia, tapi secara batin dan perasaan kalian berdua masih sama-sama saling terkoneksi satu sama lain. Nah, nah loh, kelihatan. Dan di sini kamu ngerasa nggak sih gitu ya, kalau misalkan tuh ya emang kita sedang nggak komunikasi, tapi malam ini tuh gue kerasa banget ya kalau lo tuh nyariin gue. Ya, kalau kamu tuh sebenarnya panik ya, kamu tuh sebenarnya mencemaskan aku gitu ya. Tapi berhubung ego kamu tuh besar, ego kamu tuh gede. Nah makanya kenapa lo nggak berani menghubungi gue. Nah sedangkan kamu pun juga berpikir dua kali gitu ya, ini yang salah siapa, yang menghubungi duluan juga siapa. Gue nggak mau gitu ya, karena yang
menyebabkan kegaduhan dalam hubungan ini kamu gitu ya. Masa gue yang harus memulai terlebih dahulu? Nah, bukan bicara masalah ego, tapi berbicara masalah kesadaran agar orang ini tuh ada itikat gitu. Kalau lo merasa yang berbuat salah, ya udah meminta maaf, nggak perlu jaga ego. Nggak perlu jaga gengsi, nggak pakai drama, udah ya, hadapi aja secara jelas gitu. Karena gue ini pemaaf banget kok orangnya. Yang penting lo jujur, lo nggak banyak drama, lo nggak banyak bacot gitu. Karena sebenarnya menjalin hubungan dengan kamu tuh simple banget ya, nggak aneh-aneh. Cuman dia sendiri aja yang terkadang tuh mungkin kelewat batas ya. Oke. Terus kita cek dulu ya di sini. Ini kita cek dulu ya. Kita cek bagaimana keadaan dia. Ya, setelah dia memikirkan egonya ya, aku pengen tahu gimana keadaan dia sekarang, gimana keadaan dia sekarang. Nah, lama-lama tuh dia takut loh ya. Dia takut kalau hubungan ini makin berjarak. Artinya apa ya? Secara nggak langsung tuh dia panik. Makanya dia cemas, dia takut ya. Kalau dengan dia bersikap seperti ini terus, ya akan membuat hubungan ini tuh makin jauh. Nah, makanya dia mulai panik, mulai memikirkan tuh, kayak mulai luluh hati dia. Mulai memikirkan rencana gitu ya. Gimana cara dia bisa meminta maaf ke kamu agar kamu sama dia tuh nyambung lagi. Karena jujur gitu ya, dia bener-bener stres saat ini. Ya, bahkan tuh sampai kayak ya mungkin minum-minum kayak, mungkin dugem-dugem kayak ya, atau mungkin dia kayak sampai apa ya, gagal fokus. Kerja berantakan gitu ya, karena dia sedang berkonflik dengan kamu gitu. Dan di sini tuh, nah kayaknya ada juga deh yang kayak curhat. Ya, curhat gitu. Dia curhat sama orang yang emang bener-bener udah dia percaya. Dia curhat tuh, dia ngomong tuh ya sama mungkin sohibnya kayak sahabat dia. Dia ngomong, bro, ya bro bestie, gimana tuh ya, pasangan gue tuh kayak gini loh ya, kayak gini kayak gitu, nana bla bla bla. Sampai pada akhirnya tuh ya udah gitu, kayak temen bestinya dia tetap gitu ngomongin kalau posisi dia salah. Gimana pun juga lo yang berbuat kesalahan gitu, jadi lo harus tanggung jawab, lo harus bisa mengakui gitu ya kesalahan kamu. Yuk coba tuh ya, jangan pikirkan ego lo harus minta maaf. Nah, akhirnya ada yang disadarkan temen dia gitu guys. Oke, kita coba lihat ya, kita cek to the check ya, kita cek dari cek dulu gimana energi dia sekarang. Kita cek dulu gimana energi dia sekarang. Oke, kalau di sini ya ada seseorang tuh yang kayaknya kapok ya. Dia kayak merasa, aduh gue capek deh, gue nggak mau lagi konflik-konflik sama lu. Ya, karena jujur gitu ya, menyakitkan banget ya. Lo kalau udah marah tuh ternyata serem juga ya. Lo tuh nggak kelihatan cantiknya, lo tuh nggak kelihatan gantengnya, karena lo kalau udah marah, serem ya. Bisa bikin orang kena mental, bisa bikin orang tuh panik. Jadi kayak gue nggak mau deh gitu ya cari gara-gara lagi sama lo. Lebih baik ya udah ya, gue bakal berusaha semaksimal mungkin ya, menjadikan hubungan ini yang terbaik kayak gitu. Terus bisa juga ya, di sini menggambarkan tentang seseorang yang kayaknya sedang mencari kamu. Ya, dia sendiri yang ngeblokir kamu, tapi dia sendiri yang mencari kamu. Nah, salah siapa tuh ya? Makanya jangan blokir-blokir jadi orang. Ya, ini dia nyesel gitu. Dia yang blokir kamu, tapi ternyata dia sendiri yang saat ini tuh nyariin kamu. Nah, mamam tuh ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia sekarang? Energi dia sekarang. Oke. Kalau dilihat, bentar ya. Oke, di sini tuh ada seseorang yang memang dia mengakui bahwa dia nggak bisa hidup tanpamu,
gitu ya. Mungkin selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia selama ini tuh berpikir lo yang mengharapkan dia, lo yang kejar-kejar dia, lo yang membutuhkan dia. Ya, tapi setelah kamu merasa dikecewakan, ya, setelah kamu merasa disiksa, diselingkuhin, ya, mental batin kamu dihajar habis-habisan sama dia, ya akhirnya lo mencoba berpikir realistis, ngapain kita bertahan gitu ya di sesuatu hubungan yang menyakitkan. Lebih baik ya udah jalani kehidupan ini masing-masing gitu ya. Akhirnya apa, setelah kamu tinggalkan, nah dia mulai sadar gitu, ternyata dia masih membutuhkan kamu ya. Dia sadar banget ternyata kehilangan kamu tuh amat sangat menyakitkan gitu. Kita cek lagi di sini guys, kita lihat dulu ya. Kita cek bagaimana energi dia sekarang. Nah, di sini ada yang menutupi perasaan dia. Ya. Jadi ada korelasinya sama kartu yang tadi. Ada seseorang yang berusaha menutupi perasaannya. Dia kangen kamu, dia sayang kamu. Ya, dia kangen kamu, dia sayang kamu, tapi dia munafik. Munafik tuh, karena dia sedang mendiamkan kamu. Dia yang cuekin kamu, masa iya? Tiba-tiba dia yang berdamai, ya lo dong. Lo yang sujud syukur kayak ya, lo yang berusaha kejar gue, ya lo yang berusaha cariin aku. Nah, kayak gitu sebenarnya tujuan dia. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia sekarang. Gimana energi dia sekarang? Oke, kalau dilihat ada seseorang yang memang pengen fokus sama hubungan ini. Ya, dia pengen fokus apa ya? Mungkin pada saat flashback ke belakang tuh, aku sama kamu bagaikan air dan minyak ya. Ya mungkin caraku mencintaimu yang salah, makanya kamu gak nyaman selama ini ya sama aku, sedangkan aku tuh ngerasa nyaman-nyaman aja sama kamu. Tapi aku tuh pengen bersikap adil gitu ya, nggak cuma aku yang merasa nyaman sama kamu, tapi kamu juga harus nyaman sama aku. Nah makanya aku pengen fokus memperbaiki hubungan ini. Ya agar apa? Ya agar kita bisa nikah dong boy. Ya agar kita bisa serius dong. Nah kayak gitu, karena mungkin dia sudah menemukan letak kedewasaan dia. Ya, jadi kayak dia udah dewasa, ya dia udah mungkin menemukan jati dirinya dia. Nah, makanya dia kayak mau berubah gitu ya. Pengen bersikap adil sama kamu. Kita lihat dulu bagaimana energi dia sekarang. Oke, setelah kamu meragukan perasaannya, akhirnya orang ini dalam waktu dekat pengen menunjukkan niat tekad dia. Ya, pengen menunjukkan niat tekad dia dalam mempertahankan hubungan ini. Karena mungkin tuh selama ini lo berpikir gitu ya bahwa dia nggak serius sama kamu. Mungkin cinta dia ke kamu ini cinta sesaat, cinta abal-abal, cinta yang mendekat di saat butuh, menjauh di saat nggak butuh. Nah, tapi dia pengen katakan ke kamu, aku tuh nggak seburuk ya sama apa yang kamu pikirkan. Nah, aku pengen tunjukkan kepada kamu kalau aku tuh bener-bener serius ya. Cinta gue ke lu tuh nyata, jadi nggak ada drama. Cinta yang realistis gitu. Cuman lu aja ya yang berpikir buruk terus ya sama aku. Hey, jangan samakan ya aku dengan masa lalumu ya. Aku tuh orangnya bukan belangsak ya. Aku tuh orangnya positive vibes gitu ya. Tapi lo selalu ya kayak secara nggak langsung tuh banding-bandingkan gue dengan masa lalumu gitu ya. Jangan samakan dong ya, beda orang beda versi, beda level. Gue orangnya setia, jujur ya. Gue ini orangnya niat, tekad gitu ya. Jadi jangan pernah nyamain aku dengan yang lain. Waduh. Jadi kayak gitu. Oke guys, makasih banyak ya. Mudah-mudahan di video ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian. Dan mudah-mudahan kalian seneng ya denger readingan aku kali ini. Meskipun aku agak flu, tapi mudah-mudahan kalian happy. Oke, bagi kalian yang mau dibacakan tarot ya secara berbayar, secara personal reading, kalian boleh join ya. Caranya langsung saja klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye, sampai jumpa.